mesti ada surat izin mah katanya. Jadi surat izin ini cuma ya setengah lah katanya. Kamu menuntut, betul Pak Hakim, makan dikasih, kasih, pakaian kasih, kasih, omah kasih, kasih. Kenapa kamu nuntut? Manu'i Pak Hakim. Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya? Dua, wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah tolong aku. Ya saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab 4. Siji loro telu papat. Sing siji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing loro bismillahirrahmanirrahim. Sing telu alhamdulillahirabbil alamin. Sing papat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah, ya Allah iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Ya Allah, iko banyak bananan ini mintakan anak patamu lembah laki nang kedua lembah bini nang kapek pacari dulu. Tapi kalau doanya di masjid, Masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat didengar kawan. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino orang teko. Sopo? Jadi doanya dalam hati aja. Kalau kawannya nanya, sampean doa apa? Jangan urus doaku, urus saja doamu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya Pak Ustadz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu, orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng gemerincing, lalu kalau dia berjalan kerincing 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 kerincing. Kalau lewatnya dia lalu hilang konsen jamaah, asik nengoknya. Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk laki. Apa untuk laki uang? Untuk laki. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki. Itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik. Kalau dia keluar rumah macam bidadari, turun dari planet Mars. Tapi kalau di rumah macam mak lampir sundil borong nyiblorong. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung errornya, hangnya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Sidomulyo. Salah sambung, betul. Jangan lanjutkan lagi. Nah, jadi jangan suara mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki, dipakai dua-dua lewat depan masjid, kerincing, 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 kerincing. Tak boleh. Memakai kepala sampai seperti bunuh onta naik ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, itu tidak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian, bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai,
maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ke tingkat itu, maka hukumnya mubah. Mudah-mudahan kita menjaga istri, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga lingkungan kita semuanya, menjalankan syariat Islam demi kemaslahatan kita bersama. Pesan 3 tetap jaga. Jaga jiwa, jaga ekonomi, jaga politik, umat ini akan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang ngirim saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa? Sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya. Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Kua. Ibu masih ingat perjanjian bapak di depan Pak Kua? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, orang mangan, orang popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan sirat taklik, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manu orang melebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Enggak sehat juga selama setahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih, kasih. Pakaian kasih, kasih. Omah kasih, kasih. Kenapa kamu nuntut? Manu'i Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan, dipanggil nenek mama, alim ulama tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun gak bergoncang. Bagaimana hukum menabung uang tapi dia tak mau dibilang riba karena merasa mengeluarkan keringat dengan memberi utang dengan bunga tertentu? Bagaimana dengan hukum membungakan uang tapi dia tak mau dibilang riba? Agama ini bukan ikut dia. Apa pula ikut dia? Dia membungakan duit, pasti bilang kau ini buat riba. Ini tak riba karena ini keringat aku. Riba itu. 1 pekan baru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan kau buat riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 1.200.000 dibayar 1.400.000. Maka ini riba. Dia bilang tak riba. 1 komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. 1 pekan baru nih, 1 Riau nih 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, kami suka sama suka, gitu deh. Zina lah itu. Yang dipakai itu bukan kata Waang, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya? Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga, karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo, dibacok
batu bata 5 biji. Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia nimbang dia curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia beli dia minta penuhkan timbangannya. Tapi kalau dia jual dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan Arab, istrinya makan Arab. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Bagaimana cara mengelola keuangan secara islami? Karena suami istri sama-sama bekerja, Pak Ustadz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta. Amin. Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta. Sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh, Bu? Oh, jolek ya, Bu. Jadi kalau ibu bergaji, di dalam gaji ibu itu bapak kok tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin. Kata suaminya, ini mesti ada surat izin mah, katanya. Jadi surat izin ini cuma ya setengah lah, katanya. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku, tapi aku kasihan kau sama fakir miskin, kau ambil lah. Sedekah. 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Yang ada yang belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sido Mulia udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang resleting belum berjahit, ada yang kurang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Ustadz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge sopo? Jenenge Muhammad. Ndi wonge ditunjukkan. Itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit Sembilan, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan, saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak ya, sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak ya, cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa.